seperti itu yang seperti itulah yang disebut dengan what, ya, point what. Kemudian ada lagi yang disebut dengan what's happening. So what is the action? Yeah, for instance, in the meeting, so we have a man is making a phone call. A man is presenting a presentation. Kemudian mungkin di dalam meeting itu a woman is cleaning a room, a woman is typing a letter or something. Kemudian dan yang lain-lain. Ya, what's happening in that one. Kemudian, nah ini yang paling sebenarnya gampang ya kalau kita bicara what. And also who. Nah, who ini juga sangat-sangat gampang. Why? Kenapa? Karena dalam who itu pasti pertanyaannya tidak jauh beda dengan who are the people. Ya, we know about that one. Children, men, and what else? Women. Ya. And also we have, so what about their relation? Yeah, their relationship, yeah, with other people. For instance, teacher and also students, yeah, buyer and seller, consultant with client, ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian so we have also their attitude. Nah, attitude-nya seperti apa? Ekspresinya seperti apa? Happy kah? Ya, surprise kah? Nah, ya. Kemudian what else? Ada juga yang namanya their gesture. So what about their gesture? Nah, ada gesturnya itu mungkin yang interesting, ya, sorry, interested, tertarik. Ada yang juga tidak. Nah, kemudian who are the people? Nah, about their position. Nah, posisinya seperti apa? Apakah sitting, standing, lying, or anything. And also for the last one, about who are the people, about their occupation. Ya, what do they do in their life? Ya, apa pekerjaannya, apa yang mereka lakukan, aktivitasnya apa segala macam. So it's just like profesi, ya, their occupation. It means that what they do. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi yang disebut dengan why. Ya, nah, kalau dalam why itu, why is the action taking place? Ya, to explain about point to a group. Kemudian to clean a room or something. Nah, kemudian ada lagi yang namanya where. Ya, kalau where itu apa? So where is just about where was the photograph taken? Ya, di mana tuh gambar itu diambil? Ya, suasananya seperti apa? In the street, a building, a park, school, or public area, public transportation, or something. And also we have why. Oh ya, why tadi udah ya. Nah, coba dilihat di sini. Nah, so you have to choose nothing but the best statement. Ya, dan saya yakin teman-teman semua sudah paham dengan gambar seperti ini. Ya, so there will be what is it? There will be a picture, ya, just like this. Nah, pertanyaan saya adalah, so now read the following statement. Nah, dari gambar ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Nah, sebenarnya gampang ini ya. So this is very a simple one. Which one is correct one? Nah, yang manakah yang tepat dari gambar ini? Jadi ada statement dan di statement itu manakah yang sesuai dengan gambar? Ya, I think this is very simple. Ya, and I believe that you can do it. Ya, coba contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, so what do you see from the picture? What do you see from the picture? Who, what? Would you like to make a description? Ya, kalau kita posting gambar biasanya kan ada deskripsi, ya, or what is it? Apa yang mau disampaikan dari gambar ini? Nah, according to this one, ya, sudah dilihat gambar ini? Sudah dilihat belum gambar ini? Sudah ya? Sudah, Pak. Ini sudah sarapan atau belum ya? Ya, mungkin belum sarapan atau mungkin belum minum mungkin ya. Coba dilihat di sini. Nah, so according to this picture, so which one is correct one? Nah, kita pasti tahu bahwa so the correct one is they are standing in line. Nah, inilah yang paling tepat. Ya, sebenarnya ini this is very simple one for listening. Tapi permasalahannya adalah there will be a listening, so you have to hear. Nah,
Kemudian ada pertanyaan untuk yang gambar pertama? Cukup? Nah, apalagi contoh yang selanjutnya dari gambar ini? Dari gambar ini kita bisa lihat, so they are waiting for something, waiting for ticket, waiting for confirmation or something. Kemudian they are not facing each other. Nah, apakah betul? Ya, karena if the situation is just like this one, so they're not supposed to be see each other, ya, pasti tidak melihat satu sama lain. Nah, itu yang disebut dengan ini, choose nothing but the best statement. Nah, okay, from according to the photograph, so you have to choose the best statement. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, so listen to the sentence statements completely. Nah, for instance, so there will be question and response, and so you have to make the best statement, such as like this one. Look at this photograph. So what you see from this kinds of photo, yeah, women, there are a lot of people, they are trying to go upstairs through, yeah. So bisa dilihat sini ya. It's just not it is not what is it? It is, nah, some people are standing on escalator. Ya, we call this escalator. Ya, sebenarnya ini it's very simple. Ya, kemudian ada lagi yang disebut dengan preposition. So what is it preposition? Preposition is the word that links noun. Ya, jadi singkat kata preposisi itu adalah apa namanya? It's just like position. Posisi dari gambar itu seperti apa? Ya, so to make it short, look at this photograph. So there will be, so what can you see from this kinds of picture? Yeah, a man, is it man or women? Okay. Nah, jadi bila di sini, nah, now study the following statement describing about the photograph and which one is, nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa the truck is parked in front of other vehicle. Betul tidak? Betul. Ya. Apalagi contoh yang kedua, according to this photograph, so we could say that the truck is parked behind the other vehicles. Atau box are stuck out of the truck. Nah, ini dia. Jadi dari gambar ini akan ada banyak posisi-posisi. Contoh, in front of, behind, out of. Nah, berarti sudah tahu ya yang seperti ini ya, in front of, beside, dan yang lain-lain. Ada lagi yang seperti ini. The boxes are stacked in the truck. Okay. Nah, the following one, so we have homonyms and also similar sounds words. Nah, for instance, nah seperti ini ya. Contohnya, do you know, so what is it homonym? Homonym is just like the same sound but a different words. Ya, jadi bunyinya sama, tetapi tulisannya berbeda. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti, nah ini, side and side. Ya, bunyinya sama, tetapi bentuk hurufnya berbeda. What else? Then and also then. Ada lagi nggak tahu contoh yang lain? Ada lagi nggak tahu contoh yang lain? Gak ada yang tahu? Okay, so now for instance, it's just like this one. The driver is looking at the car's tires. Tires, it's just like this. Jadi bunyinya itu tires. Ya, bunyinya sama. Ya, the driver tires me. Nah, it's just like this. Ya, what else? Another one. He is studying for a test. Ya, ada lagi contoh yang lain. It doesn't taste good. Nah, kemudian contoh yang lainnya juga seperti ini, bunyinya mirip-mirip gitu ya.
For instance, so we have the man is giving present to the woman. The man present, the man present a product, the man present a product to a woman, to the woman. Nah, ada yang present, ada juga yang present, pre-present. What else? Air. Nah, ini ya kata air. Bunyinya mirip-mirip dengan hair. Ya. Jadi yang membuat berbeda itu hanya bunyi di awal. Ya, ada H di sini. Kalau yang untuk udara itu there is no glottal, aspirated sound. Kemudian ada juga yang there are a lot of people on the train. Ya, a lot of people left because of the train. Nah, because of the rain. Nah, ya, ini hal-hal yang mirip-mirip seperti ini. So you have to figure out. So you have to make sure that you could identify according to the text, according to the context. So they are shaking. They are shaking hands. He's checking their hand luggage. Ya, jadi ada shaking, ada juga checking. What else? Ya, they are on the same line. They are on the same lane. Seperti ini, so harus diperhatikan. Contoh yang lain adalah they are living on the boat. Leaving. Nah, leaving kalau meninggalkan, so i-nya panjang. Tapi kalau hidup, living, i-nya itu pendek. Kemudian ada lagi yang disebut dengan fell. He fell off a tree. Fell dan juga fell. Pasti ya, ada ujungnya yang berbeda. Felt. Fell, felt. Okay. Is there any questions? Ada pertanyaan nggak? Is there any questions? No? Okay, so take a look at coba dilihat gambar ini. So what you see, write a few sentences describing what you can see in the picture above. Ya, dari gambar di atas, supaya lebih ini ya, saya mau kecilin. Nah, dari gambar ini, what can you see in the picture? So what is it? Pasti sudah tahu ya, it's a building. It's just like a apartment or something, ya. What else? Reconstruction, ya, maintenance or something. Seperti itu ya. Kemudian, where was the picture taken? Di mana gambar ini diambil? Ya, mostly in the office area, in the residence area, ya, bisa jadi seperti itu. Nah, coba lihat. Dia kan tidak bisa pakai yang kayak begini toh, selalunya dipakai jilbab. Suruh dia pilih ini. Okay, so next we have Nah, manakah dari gambar ini yang paling benar? Deskripsi gambar dan juga kalimatnya atau so what about this one? They are watching this show. Is it? There is car park in the background. Some people are going up the stairs. The woman is holding on the railing. Two women are seated on a bench. Manakah yang benar dari gambar tersebut? Ayo. Hah? Some people are going up the stairs. Yeah, some people are going up the stairs. Yeah, according to the picture, so this is the best description that can describe about the photograph itself. Nah, pasti ya. Kemudian, itu yang disebut dengan part 1 tadi. Nah, so we go for the second part, question response. Contohnya apa? Nah, question response itu seperti question words ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa question words, so we have some sort of question words such as
with the purposes, ya, dengan alasan-alasan tertentu. For instance, so if we talk about what, so we are asking for information about something, and which also, ya, kalau which, so we are asking about information specific number of things, yang mana. Kemudian where, asking about the place or position, and also when, asking about the time when something happened or will happen. Yeah, so if you talk about who or whom, so we are asking about people. Whose, we are asking about possession. And also the second last one, we have why, asking for a reason. And the last one is how, asking about the way of something is done. Ya, nah inilah yang disebut dengan question words and also purposes. Ya, pasti kita sudah tahu apa itu WH questions, ya, dan kita tahu tujuan pertanyaan itu untuk apa, ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini yang sering ada dalam ELP or English language proficiency. Nah, nah sebenarnya akan ada audio yang saya perdengarkan. Cuma permasalahannya adalah apakah audio ini bisa didengar oleh teman-teman atau tidak. Ya mudah-mudahan bisa didengar ya. Nah, jadi sehingga teman-teman bisa apa ya? Example one, nah, bisa menjawabnya dengan benar. Coba ya, contoh yang nomor ini. Nah, ini lagi butuh waktu untuk play. When did you buy a car? Nah, biasanya jujur kalau untuk English ELP, nah coba diperhatikan ya, kedengaran nggak? Chapter 5.1. Read the question first. Example 1. Are there any new messages for me? Yes, Miss Simmons called 3 times this morning. Oke, bukan. Oke, I'm sorry. Sepertinya bukan itu audionya. Nah, ya. So we assume that we already learn about we are listening for the audio. So there will be a question, when did you buy your car? Nah, kalau sudah berbicara tentang when, it must be about the time. Ya, pasti jawabannya tentang berkaitan dengan waktu. Ya, waktu yang paling tepat dari soal-soal ini, dari pilihan ini adalah, of course, last year. Ya, because we talk about when. Kemudian selanjutnya, who do you want to invite? Nah, siapa nih orang yang akan diundang? So the question must be, so the answer must be a people, yeah, such as my colleagues. Yeah, what else? How did you go work in this morning? Ya, bagaimana? How did you go to work this morning? So this is about the process. Ya, I took the bus. Saya naik bus. Kemudian, where did you spend your where did you spend the weekend? Yeah, we went to the seaside. Yeah, we go to the seaside. Kemudian kalau kita bicara what did you send them? Ya, it's just like a thing, ya, sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dikirim. Ya, it must be a package, a postcard, or something. Ya, biasanya kalau mengirim itu bukan ya, jawabannya bukan bravo ya, karena apa? Yang ditanya itu what did you send them? Ya, jadi jawabannya lah postcard. Bukan I send it by email. Kalau I send it by email, it's just like the process. How did you send them? Nah, kan kalau how did you send them, jawabannya lah I send it by email. Tapi kalau pertanyaannya adalah when did you send them? Jawabannya pasti I sent them yesterday. Nah, pasti sudah tahu lah ya yang seperti itu. Nggak perlu jelasin lagi karena dari SD, SMP, SMA kita sudah belajar. Nah, tapi ini permasalahannya adalah it's just like English proficiency. Nah, juga seperti contoh yang lainnya, it's just like about yes no question. Ya, ada juga pertanyaan yes no question. Biasanya yes no question itu jawabannya pasti juga yes no question. For instance, can you speak Japanese? Ya, jadi jawabannya no I can. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya inference. Apa itu inference? So what is it inference?
Nah, inference itu, nah, lihat sini. So you could find out about this one. So although that the identifying question words is a good idea, it doesn't help. It doesn't always help to select the appropriate answer. Jadi ada hal yang not directly stating, ya, something like implied meaning, ya, sesuatu yang disembunyikan, tetapi tidak disampaikan secara langsung. Ya, contohnya seperti apa? Ya, mungkin kita dengar ini dulu ya, apa namanya, audionya. Kebetulan audionya mungkin belum siap. Ya, what time does the train leave? Nah, the question is a request for the information about time. Although choice B doesn't contain any, it is the best response. Ya, jadi jawaban yang tepat di situ menurut ini adalah I must call the station to find out. Jadi dari percakapannya kita tahu bahwa jawabannya adalah Bravo. Oke. Kemudian audionya belum dapat saya audionya. Kemudian contoh yang selanjutnya, why has the performance begun yet? Why hasn't the performance begun yet? Ya, it's just like the reason why. Ya, pasti jawabannya tentang because or something, tetapi ini tidak ada kata because, tapi jawabannya adalah I think which one? at the cancer have in a few minutes. I think I think there are technical problems, ya. Kenapa konsepnya tidak mulai-mulai, ya? Jadi jawabannya yang paling tepat di situ, according to the audio, I think there are a technical problem. Ya, itu yang disebut dengan listening, ya. Similar sound juga, nah, ada juga yang seperti ini, ya. Nah, similar sound, we talk about the sound similar. Ya, banyak ya kata-kata similar dalam bahasa Inggris yang so you have to pay attention according to the context. Contoh, have you ever played bridge? Ya, jadi yang correctnya adalah no, it's the first time. Ya, kan? The play begins at 9. Nah, maksud play di sini apa? Nah, play di sini maksudnya adalah ini drama. Play it means drama. Ya, drama on stage. Nah, kapan permainannya? Kalau play itu biasanya konteksnya bisa ke apa namanya, acara. Kapan acaranya mulai? Ya, nah, the play begins. Nah, jadi play di sini dia bukan sebagai verb, tetapi dia sebagai noun. Nah, tapi yang menjadi sebagai verb di sini adalah yang play ini. Have you ever played bridge? Oh sorry, played itu maksudnya adalah bermain. Nah, have you ever played bridge? Pernahkah kamu bermain bridge? No, it's the first time. Tidak, ini adalah yang pertama kali. So where did you go shopping? Ya, jawabannya lah I went to the supermarket. Where dengan where itu kan mirip ya. Mirip ya. Nah, kemudian do you want me to type this report? Nah, type ini mirip dengan kata it's the same type. Nah, ya kan? Kemudian who sent you this letter? I'll send it later. It's just like the same thing. Ya, bunyinya sama tapi artinya berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan who, how, WH question, similar sound, and so on. Ya, ingat, if we talk about if the questions about begin with the word where, nah pasti is all about position, posisinya di mana, atau where did you buy this bag? So the answer is Osaka, in Osaka. When did you buy this bag? Last summer. Kalau pertanyaannya ini jawabannya $20, how much did you buy this bag? Nah, pasti jawabannya adalah itu jawabannya adalah $20. Oke, atau what kind of plan it is? Is it
So the answer is score factor. Permasalahannya, so we have no audio. Ya, audio mungkin belum ada. Mungkin nanti ke depan saya tampilkan audionya. Nah, gimana untuk audio? Apa saya play di sini atau saya kasih ke teman-teman semua biar lebih enak dengarnya, mandiri dengar di rumah masing-masing. Gimana? Bisa? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa nggak? Oke, nah, so sejauh ini gimana, ada pertanyaan untuk materi yang awal ini? Ada pertanyaan nggak? Is there any questions? Ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan berarti ya? Is it clear enough? Gimana, clear enough nggak? Sudah paham ya untuk for listening itself? So we have to identify about WH questions. So we have to see about the photograph. So we can describe about what the pictures looks like. So we can describe about the picture. We can describe about the photograph. So that's why we can choose nothing but the best statements. Nah, itu yang disebut dengan ELP pada level pertama. Untuk part pertama. Gimana, Hanifah? Ada pertanyaan? Gani? Erika? Ini kalau boleh tahu dari jurusan apa? Atau campur atau gimana nih? Manajemen, Pak. Manajemen, sir. Manajemen ya, oke. Ilmu politik, Pak. Ada ilmu politik juga. Ya, nah, Administrasi. administrasi juga segala macam. Nah, jujur kalau kita bicara ELP ini skopnya itu lebih luas, ya, artinya sangat umum. Jadi ELP itu berbeda jauh dengan TOEFL. Kenapa? Karena ELP itu lebih berkaitan dengan hal-hal yang terjadi in our daily conversation, in our daily life. Ya, contoh, kita biasanya dari sini ke situ pasti akan berjalan. Ya, berjalan itu pasti melakukan yang namanya transportasi. Nah, apa nih percakapan di transportasi yang paling sering kita tanya dalam percakapan di transportasi? Ya mungkin harga, ya, kemana, ya, kemudian siapa, melalui apa, dengan apa, ya kan? Kalau if we go to transportation, public transportation, business transportation, pertanyaannya pasti akan seperti itu terus, ya. Where your position, posisinya di mana, ya, berapa harganya, ya, hal seperti itu yang biasa terjadi in our daily conversation. Makanya saya bilang ELP itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena dalam ELP itu kita tidak berbicara lagi sesuatu yang lebih sastra atau sesuatu yang sastra Inggris seperti itu, ya, atau sesuatu yang puisi, no, ya, karena kalau di ELP itu benar-benar language context, ya, sesuatu yang berkaitan dengan konteks in our daily conversation. Contoh, you go to the bank, so in bank, so there must be customer service. So what is the conversation talk about? Nah, jadi apa saja nih percakapan kalau kalian ada di bank. Kalau kalian pergi ke supermarket atau pergi ke toko, ke pasar, ya, apa nih percakapan yang timbul, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa. Nah, seperti itu, ya. Bagaimana nih kalau kita menolak? Bagaimana nih kalau kita meminta? Bagaimana nih kalau kita meminta maaf? Nah, yang seperti itu yang paling banyak di ELP ini. Jadi ELP itu lebih ke general English, ya. Jadi percakapan bahasa Inggris yang umum. Nah, ya, atau mungkin kalau kalian pergi ke sebuah tourism atau pergi ke sebuah tour travel, pasti pertanyaannya adalah ini harganya berapa, ini posisi lokasi penginapannya di mana, tempat liburannya di mana, ya, yang seperti itu yang banyak di di soal-soal dari ELP ini. Nah, ELP juga tidak jauh beda dengan TOEFL secara struktur,
ada yang listening, ada juga structure-nya, dan juga ada tentu reading. Nah, yang inilah yang akan kita bahas untuk 1 semester ini. Nah, bagaimana untuk Zoom pertama ini? Sudah mulai kelihatan bagaimana ILP nantinya? Ada diem semua nih. Ini saya record loh ya, supaya apa? Supaya ini saya juga ada bukti bahwa ini perkuliahannya ada gitu. Jadi kalau teman-teman rasanya katakanlah pagi ini mungkin dalam kondisi yang kurang fresh atau segala macam, nggak masalah ya. Karena sekali lagi saya sebagai seorang yang masih muda ya, tentu tidak mau bermalas-malasan, tentu tidak mau mau menunjukkan sikap sebagai seorang pengajar yang profesional seperti itu. Nah, jadi tentu saya juga mengharapkan teman-teman juga dalam kondisi yang baik, fresh, mandinya pagi, bangunnya pagi, subuh udah bangun ya, sehingga jangan sampai tentu saya juga tidak bisa bilang bahwa yang on cam, yang tidak on cam adalah yang tidak siap ya kan, tapi kan ada orang yang punya alasan kenapa dia tidak on cam. Tapi saya juga mengajar di SMA, saya pernah mengajar di beberapa kampus, mereka sangat-sangat kooperatif ya, mereka on cam, mereka siap segala macam ya. Bahkan di salah satu perguruan tinggi yang katakanlah mereka siap dalam konteks pembelajaran daring seperti ini karena mereka sudah beradaptasi, mereka bilang seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nggak untuk selanjutnya? Bagaimana? Jadi kalau untuk pertanyaan how many absence, absensinya gimana Pak, segala macam. Nah, sekali lagi di UNAS sendiri kita punya pola 3 kali komen ya, di mana 3 kali komen itu it is identified as fill in. So you are participate to this kinds of course or subject. Jadi buat teman-teman semua, oke. Ya, karena kondisi-kondisi seperti itu yang kita paham ya, karena ada yang ya apalagi daring seperti ini, kita pasti dalam kondisi ya fleksibel ya, semua fleksibel. Namun yang tidak fleksibel tentu dosen ya, dalam artian dosennya juga bisa masuk juga bisa tidak. Nah, artinya mungkin ini kali kedua ya, ini adalah bentuk moral saya sebagai seorang dosen, tentu memberikan tatap muka secara virtual ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi yang lain? Is there any questions? Tidak ada Bapak, pertanyaan. maaf. Gimana? Memang Kalau untuk Zoom gimana? Oke, ini karena tinggal 1 menit lagi. Boleh nanti kita lanjut di komen ya, kolom komen ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita jawab di kolom komentar. Baik, untuk 40 menit di awal saya cukupkan dulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih telah berpartisipasi semua. Sehat-sehat selalu dan kita lanjutkan nanti di kolom web forum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.